Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 12 materi listrik statis. Video pembelajaran ini khusus kita membahas contoh soal yang berhubungan dengan kapasitor. Sebelum kita melakukan pembahasan soal, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembahasan soal dan kita membahas soal ini contoh yang kedua. Kenapa video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas soal contoh yang pertama, dan sekarang kita membahas soal contoh yang kedua, dan ini merupakan rangkaian pembelajaran kapasitor untuk video yang ketiga ya. Video ini yang ketiga ya. Jadi video pertama itu kita khusus mempelajari konsep-konsep dasar dari kapasitor, sedangkan video pembelajaran yang kedua itu kita membahas soal contoh satu yang berhubungan dengan rangkaian kapasitor secara seri, dan yang contoh yang kedua atau video pembelajaran yang ketiga ini kita membahas atau mengerjakan contoh soal dari rangkaian paralel kapasitor. Oke, saya bacakan soalnya. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di samping. Nah, di samping ini ada sebuah rangkaian kapasitor yang terdiri dari 3 buah kapasitor, yaitu C1 2 mikrofarad, C2 4 mikrofarad, dan C3 6 mikrofarad. Ketiga kapasitor ini tersusun secara paralel dan dihubungkan dengan beda potensial sumber 9 volt. Nah, perhatikan, ini adalah rangkaian paralel kapasitor murni. Artinya bahwa perbedaan antara rangkaian seri dan paralel itu ada titik cabang. Nah, ini ketika kita tinjau pada titik cabang ke beda potensial sumber, tidak ada komponen kelistrikan lain yang ditanam di sini. Dan juga pada titik cabang yang satunya tidak ada komponen kelistrikan lainnya dipasang di sini, ya, tidak ada. Dengan demikian maka ini adalah rangkaian paralel murni dari kapasitor. Oke. Tugas kita adalah tentukanlah A. kapasitas total rangkaian, B. muatan yang tersimpan dalam rangkaian, C. muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor, D. energi yang tersimpan dalam rangkaian, dan yang ke E. energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Oke, untuk mengerjakan soal biasanya kita mulai dengan diketahui. Nah, yang pertama adalah C1 2 mikrofarad atau sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Yang kedua, C2 sama dengan 4 mikrofarad atau sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Kemudian C3 6 mikrofarad atau sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Dan yang berikutnya adalah beda potensial sumber V sama dengan 9 volt. Oke, kita lanjutkan. Diketahui sudah, sekarang kita lanjutkan dengan ditanya. Nah, soal ini memiliki 5 pertanyaan. Dengan demikian maka kita menyelesaikan satu per satu, dan kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu tentukan kapasitas total rangkaian. Untuk menentukan kapasitas total rangkaian, kita perhatikan dulu rangkaian ini adalah rangkaian kapasitor secara paralel atau rangkaian paralel kapasitor. Dengan demikian maka untuk menentukan kapasitas total rangkaiannya kita menggunakan persamaan menentukan kapasitas rangkaian secara paralel, yaitu C paralel itu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 seperti biasa, sehingga kita menjawab C total sama dengan C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3, atau C totalnya sama dengan 2 mikrofarad. Perhatikan C1 dengan 2 mikrofarad dijumlahkan dengan 4 mikrofarad dijumlahkan lagi dengan 6 mikrofarad, sehingga kita dapatkan C totalnya sama dengan 12 mikrofarad. Oke. Dan ini bisa Anda lanjutkan lagi, 12 mikrofarad itu bisa dirombak menjadi 12 kali 10 pangkat negatif 6 farad atau 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 farad. Boleh. Oke. Sekarang kita lanjutkan dan kita ingat bahwa kapasitas totalnya adalah 12 mikrofarad. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu muatan yang tersimpan dalam rangkaian. Jadi tugas kita menentukan muatan yang tersimpan dalam rangkaian. Untuk menentukan muatan yang tersimpan dalam sebuah rangkaian, kita menggunakan persamaan dasar dari kapasitor, yaitu Q sama dengan C kali V. Tetapi karena ini lebih dari satu kapasitor yang tersusun paralel, maka
kita menggunakan persamaan Q rangkaian sama dengan Q paralel. Kenapa ini tersusun paralel? Sama dengan C total kali V. Nah, C totalnya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 12 mikrofarad. Maka kita masukkan C totalnya 12 mikrofarad dikalikan dengan 9 volt. 9 volt ini adalah beda potensial sumber V ini. Maka Q rangkaian atau muatan yang tersimpan dalam rangkaian sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan 9. Nah, farad dan voltnya saya keluarkan dulu ya. Dengan demikian maka kita dapatkan muatan yang tersimpan dalam rangkaian atau Q rangkaian sama dengan 108 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, atau sama dengan 108 mikrokolom. Oke. Jadi muatan yang tersimpan dalam rangkaian sudah kita dapat atau kita peroleh, yaitu 108 mikrokolom. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Nah, untuk menentukan muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor, juga kita menggunakan persamaan umum dari kapasitor, yaitu Q sama dengan C kali V. Oke, sekarang dijawab. Dan kita mulai yang pertama, muatan yang tersimpan pada C1 yang kita sebut dengan namanya Q1. Nah, C1-nya ini. Ya. Dan kita menggunakan persamaan, perhatikan Q1 sama dengan C1 kali V1. Kenapa kita khusus pada C1? Maka kapasitasnya kita menggunakan C1 dan beda potensialnya kita gunakan V1. Beda potensial pada C1. Nah, kita harus untuk mengerjakan soal ini kita harus memegang karakteristik dari rangkaian paralel kapasitor. Nah, salah satu karakteristik itu menyatakan bahwa untuk rangkaian paralel, beda potensial pada masing-masing kapasitor adalah sama besar. Ya. Jadi, beda potensial pada C1 sama dengan beda potensial pada C2 sama dengan beda potensial pada C3, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dan ini adalah rangkaian paralel murni, maka V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan beda potensial sumber, yaitu 9 volt. Maka persamaan ini bisa menjadi, oke, perhatikan, kita masukkan 2 mikrofarad di atas ini C1 kali V1-nya adalah 9 volt. Dan kita dapatkan, langsung hitung, 18 mikrokolom. 18 diperoleh dari 2 kali 9. Sedangkan mikrokolom diperoleh dari mikrokolom kali volt. Kita dapatkan, mikrokolom ini diperoleh dari mikrofarad kali volt. Kita dapatkan mikrokolom. Oke, itu muatan yang tersimpan pada Q1 sama dengan 18 mikrokolom. Oke, yang kedua, yang berikutnya muatan yang tersimpan pada C2, Q2. Maka kita gunakan persamaan Q2 sama dengan C2 kali V2. Sama dengan C2-nya adalah 4 mikrofarad. Maka 4 mikrofarad kali dengan 9 volt. Itu sama dengan 36 mikrokolom. Oke. Dan yang berikutnya muatan yang tersimpan pada C3 atau kita sebut dengan Q3. Dan Q3 sama dengan C3 kali V3. Dan tadi sudah kita jelaskan atau kita sudah mengetahui bahwa V1 nilainya sama dengan V2, nilainya sama dengan V3, yaitu sama dengan beda potensial sumber, karena ini adalah rangkaian kapasitor paralel murni. Atau sama dengan C3-nya 6 mikrofarad dikalikan dengan beda potensialnya 9 volt. Maka kita dapatkan 54 mikrokolom. Oke. Nah, ini coba kita hitung, kita jumlahkan. Masih dapatnya 108 yang kita sudah dapatkan pada pertanyaan B, yaitu muatan yang tersimpan pada rangkaian. Ya, khusus untuk rangkaian paralel, jumlah muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor sama dengan muatan yang tersimpan pada rangkaian. Oke. Dan yang kedua, perhatikan bahwa Q1 18 mikrokolom, Q2 36 mikrokolom, Q3 54 mikrokolom. Kita bisa mengambil kesimpulan pada rangkaian paralel, muatan akan tersimpan lebih banyak pada kapasitor yang kapasitasnya lebih besar. Sedangkan kapasitor yang kapasitasnya lebih kecil, muatan yang tersimpan akan lebih sedikit. Dan ini berbeda dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, jumlah muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor adalah sama besar. Oke. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat, yaitu menentukan energi yang tersimpan dalam rangkaian. Untuk menentukan energi yang tersimpan dalam rangkaian, kita menggunakan persamaan umum energi
pada kapasitor, yaitu U sama dengan setengah CV kuadrat. Ya, oke, kita menjawabnya. Kita menggunakan ya persamaan U sama dengan setengah CV kuadrat. Tapi karena ini adalah 3 buah kapasitor yang tersusun paralel, maka kita menggunakan persamaan U sama dengan setengah C total kali V kuadrat. C total ini merupakan kapasitas pengganti dari ketiga kapasitor yang tersusun paralel ini. Oke. Atau sama dengan setengah kali CP kali V kuadrat. CP itu karena ini ketiga kapasitor ini C1, C2, C3 tersusun paralel. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Masih ingat bahwa kapasitas pengganti atau kapasitas totalnya itu adalah 12 mikrofarad. Sehingga kita buatkan menjadi 12 kali 10 pangkat negatif 6. Dikalikan V ini adalah V sumber ya. Itu sama dengan 9, kemudian buatkan kuadrat. Maka kita dapatkan U-nya sama dengan setengah kali 12 kali 10 pangkat negatif 6 kali 81. Maka U-nya sama dengan 486 kali 10 pangkat negatif 6 Joule, atau energi yang tersimpan dalam rangkaian sama dengan 486 mikrojoule. Dan sekarang kita simpan. Sebelum kita simpan, ini masih bisa disederhanakan menjadi, bisa ditulis dalam bentuk lain, yaitu U sama dengan 0,486 milijoule. Dan sekarang kita simpan, energi yang tersimpan dalam rangkaian yaitu U sama dengan 486 mikrojoule. Dan sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima, yaitu E, yaitu menentukan energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Nah, tadi kita menentukan energi yang tersimpan dalam rangkaian totalnya. Sekarang kita menentukan energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Jadi energi pada C1, energi pada C2, dan energi pada C3. Dan tetap kita menggunakan persamaan umumnya, yaitu U sama dengan setengah CV kuadrat. Dan yang pertama kita tentukan adalah energi yang tersimpan pada C1, yaitu U1. Nah, U1 sama dengan setengah kali C1 kali V1 kuadrat. C1 nya sudah kita ketahui, yaitu ini pada gambar, yaitu 2 mikrofarad. Sedangkan V1 nya belum. Tetapi kita ingat akan karakteristik dari rangkaian paralel kapasitor, yaitu beda potensialnya adalah sama untuk setiap kapasitor, yang sama dengan beda potensial sumber. Dengan demikian maka persamaan ini bisa menjadi setengah kali C1 kali V kuadrat. V ini adalah beda potensial sumber. Dan sekarang kita masukkan angka-angkanya. Setengah kali 2 kali 10 pangkat negatif 6. C1 nya mikro ini 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan V nya 9 volt. Maka kita masukkan angka 9, kemudian jangan lupa dikuadratkan. Sehingga U1 nya kita dapatkan 81 kali 10 pangkat negatif 6 Joule. Nah, 81 ini kita dapatkan dari 9 kuadrat 81. Di depannya ini ada setengah kali 2, maka setengah kali 2, 1. Sehingga kita dapatkan U1 nya sama dengan 81 kali 10 pangkat negatif 6 Joule. Atau U1 nya sama dengan 81 mikrojoule. Dan ini kita simpan. U1 nya sama dengan 81 mikrojoule. Jadi energi yang tersimpan pada C1 itu sama dengan 81 mikrojoule. Kita lanjutkan dengan menentukan energi yang tersimpan pada C2. Nah, ini C2-nya. Dan berapa energi yang tersimpan di sini? Kita tentukan. Jadi sekarang energi yang tersimpan pada C2, misalkan kita sebut dengan U2. Maka U2 sama dengan setengah kali C2 kali V2 kuadrat. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa V1 beda potensial pada C1 sama dengan V2, beda potensial pada C2 sama dengan V3, beda potensial pada C3, yaitu sama dengan beda potensial sumber. Maka persamaannya U2 sama dengan setengah kali C2 kali V kuadrat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Perhatikan, U2 sama dengan setengah kali C2 nya itu 4 mikrofarad. Kita buatkan menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan 9 kuadrat. Maka U2 nya kita dapatkan 162 kali 10 pangkat negatif 6 Joule. Atau kita dapatkan U2 nya sama dengan 162 mikrojoule. Jadi energi yang tersimpan pada C2 sama dengan 162 mikrojoule. Dan sekarang kita simpan. U2 nya sama dengan 162 mikrojoule. U2 nya sudah ditentukan. Sekarang kita lanjutkan menentukan energi yang tersimpan pada C3. Nah, energi yang tersimpan pada C3 atau U3.
kita menggunakan persamaannya U3 sama dengan setengah kali C3 kali V3. Nah, sudah dijelaskan tadi, maka kita langsung sama dengan setengah kali C3 kali V kuadrat, dan kita masukkan angka-angkanya. Oke, C3-nya ini perhatikan 6 mikrofarad, jadi kita buatkan menjadi 6 kali 10 pangkat negatif 6, dikalikan dengan V-nya 9, tapi jangan lupa dikuadratkan, sehingga U3-nya sama dengan setengah kali 6 kan 3. 9 kuadrat 81, maka 81 kali 3 kita dapatkan 243 kali 10 pangkat negatif 6 Joule, atau U3-nya sama dengan 243 mikrojoule. Oke, nah sudah selesai kita jawab. Sekarang kita bisa menarik kesimpulan dari soal ini atau contoh ini. Nah, perhatikan bahwa sudah kita simpan U-nya 486 mikrojoule, U1-nya atau energi yang tersimpan pada C1 itu 81 mikrojoule, U2-nya yaitu energi yang tersimpan pada C2 yaitu 162 mikrojoule, dan U3 energi yang tersimpan pada C3 yaitu 243 mikrojoule. Nah, perhatikan bahwa ini kalau kita jumlahkan 81 tambah 162 tambah dengan 243, pasti hasilnya adalah 486. Artinya bahwa energi yang tersimpan dalam rangkaian itu sama dengan jumlahan energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Atau kita bisa membuatnya dalam bentuk matematika seperti ini. U sama dengan U1 tambah U2 tambah U3. Nah, tetapi ada hal lain yang perlu kita tinjau, perhatikan. Di sini U1-nya 81, U2-nya 162, dan U3-nya 243. Kemudian kita tinjau di kapasitasnya. C1-nya lebih kecil dari C2 dan lebih kecil dari C3. Dengan demikian, maka kesimpulan yang bisa kita ambil yang kedua adalah untuk rangkaian paralel, energi akan tersimpan lebih banyak pada kapasitor yang kapasitasnya lebih besar. Sedangkan kapasitor yang kapasitasnya lebih kecil, energi yang tersimpan juga lebih sedikit. Ya. Jadi saya ulangi, untuk rangkaian paralel kapasitor, energi akan tersimpan lebih banyak pada kapasitor yang kapasitasnya lebih besar. Oke, itu kesimpulannya. Dan itu berbeda dengan pada rangkaian seri. Untuk rangkaian seri, energi akan tersimpan lebih banyak pada kapasitor yang kapasitasnya lebih kecil. Oke, kesimpulan sudah kita tarik. Dengan demikian, maka video pembelajaran kita berakhir di sini ya. Kita sudah menyelesaikan soalnya. Dan ingat, soal-soal yang kita kerjakan ini sebagai dasar untuk kita menyelesaikan soal-soal untuk rangkaian kapasitor majemuk, atau artinya bahwa rangkaian-rangkaian kapasitor yang seri dan paralel digabungkan. Oke, terima kasih, dan saya ingatkan jangan lupa subscribe. Dan sebelum kita pamit, saya mohon maaf kalau ada salah pengetikan atau salah pengucapan. Kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya, terutama video pembelajaran pembahasan soal tentang kapasitor. Terima kasih.